Renungan Harian Betani Kebumen tentang tidak memiliki kepentingan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar melihat dari kebenaran firman Tuhan yang sering kita sampaikan atau saudara-saudara sampaikan tentang Yohanes 4 ayat yang ke-23 yang berbunyi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita seringkali berbicara tentang penyembahan atau arti kata menyembah Allah. Di dalam bahasa aslinya, arti kata menyembah itu adalah proskuneo, yang artinya memperlakukan dia sebagai yang mulia. Jadi pada waktu saudara kita menyembah atau menyembah kepada Allah, artinya kita sedang memperlakukan dia, kalau itu kepada Allah, sebagai yang mulia dan agung. Sama dalam konteks yang lain ketika iblis meminta kepada Tuhan Yesus pada waktu di bukit, iblis mengatakan, sembahlah aku, maka aku akan memberikan semua yang ada di dunia, dan seterusnya, saudara. Kata menyembah konteksnya sama, memperlakukan objeknya atau sebagai pusatnya, yaitu siapa yang disembah. Kalau dalam konteksnya di sini Allah, tentunya kita menganggap bahwa dia itu adalah pribadi atau sebagai yang mulia dan yang agung. Kalau kita berbicara tentang iblis, iblis pun diperlakukan sama, menganggap dia itu sebagai yang mulia, yang agung dari kita. Dengan demikian berarti kata proskuneo itu adalah memberi nilai yang tinggi bagi Allah, kita dalam konteksnya kepada Allah, dan memperlakukan dia sebagai satu-satunya yang bernilai. Sejatinya inilah yang dimaksud dengan mempermuliakan namanya. Kalau seseorang memberi nilai tinggi kepada Allah, maka seseorang bisa membunuh nafsu dan hasrat rendahnya. Orang seperti ini menjaga setiap kata yang diucapkan. Dia tidak meledakkan emosi yang dapat melukai hati orang lain. Dalam segala hal yang dia lakukan, tidak menyakiti dan tidak merugikan siapapun. Orang percaya harus belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk memuliakan Allah dengan perbuatan-perbuatan baik secara umum atau dalam pengertian umum, sehingga nantinya dapat selalu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Hal ini bisa terjadi kalau kita mengalami perubahan kodrat, tentunya dari kodrat dosa ke dalam kodrat ilahi. Perubahan kodrat dimulai dari hal-hal sederhana setiap hari sampai pada hal-hal yang besar. Ini bagian dari proses terjadinya kelahiran baru. Pada awal kita belajar untuk sungguh-sungguh dapat memuliakan Allah melalui segala hal yang kita lakukan, seakan-akan Allah tidak memberikan reaksi atau respon. Tetapi kita harus melakukannya terus. Sebab untuk itulah sebenarnya yang dimaksud dengan proskuneo atau menyembah kepada Allah ini dalam teks atau konteks ini, dalam roh dan kebenaran. Dari pengalaman hidup tersebut kita akan memperoleh kesaksian dalam batin yang menjadi testimoni pribadi bahwa Dia, Bapa Tuhan Yesus, adalah Allah yang hidup. Kalau hal tersebut kita lakukan dengan setia, kita dapat memahami
yang dimaksud dengan hidup tanpa memiliki kepentingan kecuali hanya untuk kesukaan hati Allah. Dalam hal ini kita masuk dalam pelayanan yang sesungguhnya kepada Allah Bapa ini, yaitu bagaimana kita melayani kepada Bapa kita dan kepada Tuhan Yesus. Kehidupan yang memuliakan Allah itu tidak kompleks, saudara. Sederhana namun sangat sukar. Untuk ini, saudara, kita tidak boleh merasa memiliki keinginan atau memiliki kepentingan pribadi. Kita harus bertekad tidak memiliki kepentingan apapun selain Allah, yaitu menyenangkan hatinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah budaknya atau miliknya Tuhan Yesus atau doulos. Untuk ini kita tidak harus menjadi pengerja atau aktivis gereja, majelis gereja, apalagi menjadi pendeta. Kalau kita tidak terpanggil di tempat tersebut, kita malah membuat kesalahan. Seperti banyak orang melayani Tuhan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi berapa banyak atau memang tidak semuanya sih ya. Orang hamba Tuhan ikut saudaranya, temannya, sepelayanannya, yang satu sinode, satu desa, satu wilayah, satu kota. Sekarang yang penting, saudara, dalam segala hal yang kita lakukan, kita dapat menyukakan hati Allah dengan tidak melukai hati dan merugikan siapapun. Orang yang berusaha dengan motivasi yang tulus mau menyenangkan hati Allah pasti tidak melukai atau merugikan siapapun. Sebab orang yang mengasihi sesama pasti menyenangkan hati Bapa. Oleh sebab itu, kita harus mempersoalkan apakah ada tindakan yang kita lakukan yang merugikan atau menyakiti orang lain. Coba mari saudara, kita semua, Anda jemaat awam, rohaniawan sampai gembala dan pendeta yang mulia, mari kita introspeksi apakah setiap perbuatan kita merugikan atau menyakitkan orang lain atau tidak. Kalau kita tidak merugikan dan tidak menyakiti siapapun, kehidupan kita yang seperti ini akan menjadi gift atau hadiah dari Tuhan untuk manusia di sekitar kita. Seperti Yesus yang adalah grace menjadi gift dari Bapa bagi dunia ini. Sebagai utusan Kristus, kita menjadikan hadiah untuk orang yang ada di sekitar kita, baik untuk suami, untuk istri, untuk orang tua kita, untuk anak-anak, untuk saudara kita, lingkungan kita, bahkan untuk orang-orang yang memusuhi dan melukai kita. Kita harus memberikan pengampunan kepada mereka. Jika kita bisa melakukan hal ini, kita benar-benar memuliakan Allah. Itulah proskuneo. Dan hal tersebut benar-benar akan menyenangkan hati Bapa. Dalam hal ini betapa naifnya orang-orang yang merasa sudah memuliakan Allah hanya karena menyanyi atau mengucap syair yang memuji pujian bagi Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya memuliakan Allah pada dasarnya adalah sikap hati yang tentu saja terekspresi dalam tindakan. Sangat mungkin di antara kita ada yang mempunyai dendam atau sakit hati tersimpan di bawah sadar. Kita harus memperkarakan hal tersebut di hadapan Tuhan. Harus dipahami bahwa dendam yang tidak diselesaikan akan menjadi luka atau menjadi duka yang abadi, tetapi pengampunan adalah sukacita abadi di kerajaan surga. Tidak ada orang yang masih menyimpan dendam diperkenankan untuk masuk ke surga. Karena memiliki dendam terhadap orang lain berarti membenci. Dan seseorang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 menyatakan hal tersebut. Memang dalam kenyataan hidup sering kita dimusuhi oleh orang yang bukan berasal dari agama lain, tetapi justru dari saudara seiman. Bisa dalam satu sinode, bisa dalam satu pelayanan, satu gereja. Teman sepelayanan kita, pimpinan gereja, seperti majelis atau pendeta.
Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita dan mendoakan mereka dengan tulus. Saudaraku, bagaimana memulihkan luka hati yang dari perasaan dendam kepada orang yang melukai kita? Jawabannya adalah berusaha berbuat baik dengan menolong mereka. Kalau kita tidak berkesempatan bersentuhan dengan mereka, kita dapat mendoakan mereka dengan tulus. Harus diingat bahwa kita tidak memiliki hak untuk membalas dendam, karena kita sudah tidak berhak memiliki kepentingan sendiri, karena kita itu adalah budak atau dulos. Setiap kata, keputusan, pilihan, tindakan kita harus hanya untuk kepentingan Tuhan, yaitu menyenangkan hati Bapa. Walaupun tidak ada orang yang melihat kita memuliakan Allah dengan melakukan segala kebaikan seperti yang dikemukakan tadi, saudara, tetapi Allah pasti menemukan hidup kita tersebut, sebab Allah menguji setiap batin manusia. Dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-23 harus dicatat dengan baik bahwa Allah juga tidak peduli apa penilaian orang terhadap diri kita masing-masing. Tetapi Allah peduli apa yang Allah atau apa yang Dia bisa rasakan dari apa yang kita lakukan bagi Dia. Inilah kehidupan yang sangat berharga di hadapan Allah. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua hari ini. Haleluya. Amin.